Berawal dari keprihatinan terhadap kenakalan remaja yang semakin marak di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi meluncurkan program pembinaan karakter dengan mengirim anak-anak yang bermasalah ke barak militer. Program ini disebut sebagai langkah nyata untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan positif pada remaja yang sering terlibat tawuran, mengkonsumsi narkoba, merokok, hingga membuat resah lingkungan sekolah. Sejak dimulai pada 2 Mei 2025, Pemprov Jabar telah kirim puluhan siswa ke barak TNI di Purwakarta dan Bandung. Mereka diseleksi berdasarkan pelanggaran berat yang mereka lakukan di lingkungan pendidikan dan sosial. Program ini juga didukung dengan anggaran pemerintah daerah sebesar 6 miliar rupiah yang digunakan untuk pakaian, konsumsi, dan tenaga pelatih. Selama menjalani pembinaan, siswa tetap mendapatkan pembelajaran formal dari guru-guru yang didatangkan langsung ke lokasi. Tidak hanya melibatkan aparat TNI sebagai pelatih, program ini juga melibatkan orang tua secara aktif. Menariknya, seiring berjalannya program, muncul fenomena baru di masyarakat. Sejumlah orang tua, khususnya para ibu, datang langsung untuk memohon agar anak mereka dikirimkan ke barak militer, meskipun sebagian tidak masuk dalam kategori nakal. Salah satunya adalah Ibu Juju warga Karawang yang menyatakan putus asa menghadapi perilaku nakal anaknya. Menurutnya, sejumlah upaya telah ditempuh, namun tidak membawa hasil. Ia pun berharap pelatih militer dapat menjadi obat terakhir yang bisa mengubah hidup anaknya. Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Saya udah capek gitu ya. Namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya, saya bisa berubah. Gubernur Deddy menyambut niat baik para orang tua ini, namun mengingatkan bahwa program ini ditunjukkan untuk remaja yang benar-benar membutuhkan intervensi khusus. Ia juga mengungkapkan keheranannya ketika ada orang tua yang ingin mengirimkan anaknya yang baik-baik saja ke barak hanya untuk mencari kesan disiplin. Kebijakan ini pun menuai tanggapan beragam. Sejumlah tokoh publik seperti Natalius Pigai mendukung program ini dengan alasan bahwa tindakan pembinaan bukan merupakan pelanggaran HAM. Namun Komnas HAM dan pengamat pendidikan meminta evaluasi lebih lanjut mengingat penggunaan lembaga militer untuk mendidik sipil bisa menyisakan dampak psikologis jangka panjang. Kendati begitu, dukungan masyarakat terus mengalir. Sejumlah video menunjukkan para ibu yang menangis haru dan berharap banyak kepada program ini. Bagi mereka, barak militer bukan tempat hukuman, melainkan tempat terakhir untuk merubah anak mereka menjadi generasi yang lebih baik. Ayo mana nyanyinya? Orangnya sudah tahu belum? Siap. Apa ya? Selamat. Siap. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim anak nakal untuk dibina dan dididik ke dalam barak militer menuai sorak, kritik hingga segenggam pertanyaan publik. Lalu patutkah ranah militer menjadi ruang didik? Saya Desvita Bionda akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapus Pena TNI Maijen Kristomei Sianturi dalam One on One. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabar? Baik ya. Karena kita mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Pak ya ini ya terkait dengan dengan lagi nggak sibuk kan Pak? Oke, boleh saya duduk sini ya Pak? Oke. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapus Pen TNI Maijen Kristomei Sianturi. Apa kabar Pak? Selamat sebelumnya saya ucapkan ya atas pengangkatannya dan
kemarin berapa hari lalu ulang tahun ya Pak ya? Betul. Ini kayaknya sebagai kado ulang tahun. Selamat ulang tahun juga ya Pak sekalian. Dekat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ulang tahun naik pangkat. Iya betul sekali. Jadi sebagai kado dari ulang tahun ya Pak. Gitu. Oke Pak, ini kita juga kan membicarakan hal yang lagi hangat di masyarakat nih terkait dengan pendidikan karakter anak di barak militer begitu ya. Ini kan memang ada pro dan kontranya. Tapi sebenarnya dari TNI sendiri ini seperti apa sih Pak pembinaan dan pendidikannya untuk si anak nakal dalam tanda kutip ini? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya kan kita harus mengapresiasi terobosan atau breakthrough dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya Pak Gubernur mempunyai rencana sebagai solusi untuk mencarikan bagaimana sih membina anak-anak di wilayahnya yang dikategorikan nakal, nah, gitu ya. Jadi ini satu terobosan baru. Nah, kalau TNI berdasarkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 kan, pasal 7-nya tentang tugas TNI adalah operasi militer serang perang, yaitu membantu pemerintah daerah. Nah, inilah salah satu implementasinya. Ketika pemerintah daerah meminta bantuan dari TNI untuk membina masyarakat yang ada di wilayah, ya tentunya TNI akan sesuai dengan amanat undang-undang pasti akan membantu itu gitu ya. Jadi program yang dari pemerintah daerah Jawa Barat, TNI menangkapnya, membuat programnya, ya kita kerjakan. Dan sebenarnya perangkat di TNI sendiri sudah ada. Di Rindam-Rindam itu ada namanya Dodik Bela Negara ya. Itu dari dulu memang digunakan untuk pembinaan-pembinaan kemahasiswaan, terus dari teman-teman dari perusahaan yang ingin membina karyawan-karyawannya untuk pelatihan kedisiplinan. Nah, saya rasa bukan hal yang baru bagi TNI untuk itu, sehingga kami sudah punya ada kurikulumnya. Tinggal kebutuhannya apa nih? Oh, kami pengen meningkatkan kedisiplinan karyawan. Nah, kita buat programnya apa? Oh, kami ingin meningkatkan kinerjanya apa? Gitu. Oh, kami ingin pelatihan pembinaan fisiknya. Kita lihat programnya apa. Itu sudah ada, tinggal dijalankan lagi. Jadi memang TNI juga sudah menyambut baik dan ini sesuai dengan amanat undang-undang ya Pak ya. Jadi TNI tinggal menjalankan saja dari Pemda sendiri ya. Tapi kan ini kan konteksnya adalah anak-anak gitu ya, remaja gitu. Pendekatannya seperti apa yang dilakukan oleh pihak TNI sendiri? Tentunya pasti akan berbeda dengan yang para jurid lainnya begitu ya. Pasti dong. Ini kan kita kan contohnya keinginan adalah meningkatkan rasa kedisiplinannya, bela negaranya misalnya. Ya sudah program-programnya itu, dan kita buat juga secara fun, happy dong, supaya anak-anak juga tidak tertekan di situ kan, gitu ya. Jadi kan intinya itu bagaimana merubah perilaku mereka yang tadinya dikategorikan nakal menjadi anak yang baik, menjadi anak yang disiplin. Contoh misalnya, biasa dia bangun pagi jam 8, jam 9, mau nggak mau kamu paksa bangun jam 4.30 pagi. Nah, setelah bangun, kamu harus ibadah sesuai agama masing-masing. Yang nggak pernah sholat subuh, terpaksa harus sholat subuh misalnya. Yang Kristen yang nggak pernah berdoa, terpaksa harus berdoa dia. Kan itu, dipaksa. Kemudian setelah itu apa? Oh, jam 5, kamu sudah harus siap untuk olahraga pagi. Yang nggak pernah olahraga pagi, terpaksa olahraga pagi dia. Nah, gitu. Kalau nggak, kamu hukum. Nah, gitu ya. Terus kemudian jam 6 pagi, setelah olahraga pagi, 5.30 selesai, mandi dengan cepat, pakai baju dengan cepat, merapikan tempat tidur dengan cepat, perlengkapan dengan cepat. Jam 6 kau sudah harus di meja makan. Nah, makan dengan cepat, tidak boleh lambat, dan tidak boleh ada sisa nasinya. Karena kita memberikan kewasan. Ingat, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Nah, jadi jangan kau sia-siakan makan ini. Apapun makannya kau makan. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita hari ini masih dikasih rezeki untuk makan. Nah, nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan kepada adik-adik tadi, anak-anak kita tadi. Nah, kemudian jam 7 apel, percayaan terapian, sudah mulai belajar di kelas setelah itu. Nah, artinya guru-gurunya datang juga ke tempat pelatihan mereka itu. Oh, jadi tetap belajar, ada pendidikan formalnya juga ya, dengan mendatangkan guru sekolahnya untuk mereka belajar seperti biasa. Setelah itu baru setelah pelajaran sekolah baru diserahkan lagi kepada pembinanya gitu. Untuk keseharian dengan pelatihan. Nah, harapan kita kan nanti dengan pelatihan selama beberapa hari ini, tubuh ini kan mengadjust, beradaptasi dengan kegiatan. Akhirnya dia terbiasa untuk itu. Kan, yang nggak biasa bangun pagi, terpaksa tubuh itu bangun pagi, akhirnya tubuh itu menyesuaikan. Sama kayak saya dulu misalnya, tidak terbiasa bangun pagi, tapi karena sehari-hari saya harus bangun pagi 4.30, mau nggak mau tubuh saya jam 4.30 pasti bangun. Nah gitu, nggak mau, oh rasanya saya harus olahraga pagi, harus berkeringat pagi-pagi, nggak berkeringat rasanya nggak enak. Nah itu yang kita harapkan. Nah, contoh lagi misalnya, tidak terbiasa dia mencuci bajunya sendiri. Nah, di rumah lempar sana ibunya suruh nyuci. Sekarang mau nggak mau dia harus cuci baju sendiri, cuci pakaian dalam sendiri kan itu. Nah
mensetrika bajunya sendiri. Kalau enggak, siapa mensetrika baju itu, gitu ya. Nah, itu kan akhirnya orang tua akan melihat hasilnya. Wih, anak saya sekarang kok mau bisa nyuci baju sendiri ya, kok bisa nyetrika. Itu kan perubahan itu ya pasti yang diharapkan, diinginkan orang tua di rumah kita masing-masing, gitu ya. Itu ya saya rasa orang tua kan pasti pengen anaknya baik lah ya. Nah, perubahan-perubahan yang signifikan menuju ke arah sana itu yang pasti diharapkan orang tuanya masing-masing gitu, Mbak. Iya, tapi hanya dalam waktu dengan 14 hari tersebut apakah menjadi waktu yang cukup, Pak, dengan perubahan yang signifikan, menjadi anak menjadi disiplin begitu kan, perubahan karakternya gitu. Ya, ini kan masih percobaan ya, Mbak ya. Artinya 14 hari ini suatu terobosan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang sangat bagus menurut saya. Tapi kan kita kaitkan dengan anggaran juga nanti kita dari Pemda. Kan anggaran dari Pemda ini. Oh, anggaran dari Pemda ya, Pak ya? Semakin lama berarti kan anggaran semakin besar. Nah, itu yang juga orang tahu. Ini kan artinya bagaimana Pemda berusaha untuk mencari solusi di wilayahnya dengan mengeluarkan biaya dari wilayahnya. Dan itu sesuatu yang positif lah gitu. Jangan kita a priori macam-macam sebelum kita mencoba. Nanti setelah itu kita evaluasi. Oh, ternyata 14 hari kurang cukup, nah, berapa hari bagusnya gitu. Oh, setelah keluar ini ternyata kok tidak ada perubahan. Oke, kita cari metode lain untuk supaya dia keluar dari pelatihan itu sudah berubah, benar-benar berubah. Nah, gitu. Kan kalau kita lihat di video yang kemarin sampai dia ketemu orang tua yang nangis, kenapa? Orang atau anak yang tidak terbiasa pisah sama orang tuanya dalam waktu lama, begitu dia terpisah dengan orang tuanya begitu, dia akan ternyata enak dengan hidup dengan orang tua ya. Itu rasa itu yang apalagi anak umur 15 tahun, 14 tahun, itu begitu kita pisah dengan orang tua, yang tadinya kita nggak dekat sama orang tua, jadi sedih, nangis, Mbak. Itu saya rasakan masalahnya, gitu loh. Ya. Jadi ketika saya dulu masuk dari SMP, lulus SMP, masuk ke SMA Taruna Nusantara, pisah dari orang tua, 3 bulan kemudian baru ketemu. Wah, rasanya ampun-ampun tuh, Mbak. Nah, kita biasanya nggak pernah nangis-nangis, jadi nangis lah gitu ya. Gitu loh. Nah, itu kan rasa itulah yang pengen kita tumbuhkan kepada anak kita tadi, yang tadinya nggak nurut sama orang tuanya, terpaksa, oh ternyata lebih enak itu hidup sama orang tua, makanan sudah tersedia, gitu ya, apa-apa bisa dengan santai dan tenang dibandingkan harus ikut pelatihan seperti itu. Nah, nilai-nilai itulah yang kita pengen tanamkan ke mereka, Mbak. Itu tadi dikhawatirkan kalau apakah cukup dengan waktu yang 14 hari kan, begitu mereka kembali lagi nggak taunya, ada orang tua, kembali lagi nih ke sifat yang lama kan. Tapi semoga tidak ya, Pak ya, dengan adanya pendidikan dari sini. Ya, harapan kita ya mereka berubah lah, ada perubahan untuk itu, dan setelah dia berubah, dia bisa menginfluence, mempengaruhi teman-teman di daerahnya, atau tidak mau lagi bergabung dengan kelompok-kelompok tadi gitu ya. Karena kalau kegiatan, kan kemarin saya dengar tuh ada kayak orang tua, oh dia nggak pernah masuk sekolah, kenapa? Dia begadang sampai pagi, bangunnya siang, jadi sehingga dia nggak sekolah. Kalau sekarang mau nggak mau dia pasti bangun pagi, terpaksa ikut kita sampai sore, sampai malam, udah capek, pasti tidur dengan cepat, karena besok pagi harus bangun lagi 4:30. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi untuk pendidikan formal sendiri kan sudah mendatangkan guru dari luar ya untuk membantu proses pendidikannya agar tidak tertinggal begitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian untuk pendidikan pembinaan bagi anak nakal ini sendiri, siapa saja personel TNI yang terlibat gitu? Apakah memang ada pendidikan khusus untuk TNI untuk menangani anak-anak begitu? Ya, jadi kan kalau yang di Rindam itu tadi saya bilang ada namanya Dodik Bela Negara. Itu mereka memang yang sudah berpengalaman untuk memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada mahasiswa, pelajar, kan, kemudian karyawan. Dia sudah punya itu kira-kira untuk membina keterampilan ini programnya. Ini program paketnya sudah ada dia. Nah, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan dari yang minta tadi gitu ya, stakeholdernya siapa. Oh, dia misalnya pelatihan untuk kewirausahaan mahasiswa, misalnya mahasiswa pelatihan butuh waktu sekian hari gitu ya, materinya A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak nakal nih untuk meningkatkan kedisiplinan berarti materinya ini. Nah, kita juga tidak hanya sendiri gitu ya. Kalau kemarin yang di resimen Arben ini kan sudah ada dari Dinas Sosial, kemudian dari Kemendikbud juga ada, kemudian dari ada beberapa lah yang kita ikuti, termasuk juga kan kita mengikutkan Dinas Psikologi gitu ya. Terus guru-guru BK-nya juga kita ikutkan di situ untuk mengevaluasi serta melakukan pembinaan. Termasuk juga kita kan ada tadi saya bilang psikologi dan kesehatan jiwa. Dari situ kan kita melihat anak-anak ini kenapa sih kenakalannya kenapa gitu ya. Sehingga terapinya apa gitu. Kan misalnya tuh orang-orang psikologi, dokter jiwa gitu ya. Gitu kira-kira, Mbak. Tapi kalau sejauh ini informasi yang didapatkan, Pak, atau mungkin data yang didapatkan anak-anak yang sudah mengikuti pelatihan, apakah ada yang bermasalah atau yang mungkin sulit untuk ditangani begitu, Pak? Ya sampai saat ini kan karena baru mulai kan, nah, kita masih melihat perkembangan itu kan gitu ya. Nanti kan kalau nggak salah kan 14 hari itu, tanggal setahu saya
programnya tanggal 2 Mei sampai tanggal 14 Mei. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau sejauh ini masih berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya? Tapi paling tidak kemarin ketemu dengan orang tuanya itu nangis gitu kan. Karena setelah masuk di barak dia kan, masuk di tempat pelatihan itu, dia tidak, alat komunikasi nggak boleh dipakai. Dia tidak boleh punya yang HP. Ya, betul-betul murni fokus untuk pelatihan gitu. Nah, gitu. Jadi kan yang biasanya main HP, satu hari nggak pegang HP rasanya kayak mana itu kira-kira? Uring-uringan Pak. Uring-uringan pasti kan. Yang biasa main Mobile Legend kan, gitu. Betul. PUBG kan, gitu kan gitu. Tapi terpaksa mau nggak mau gitu loh. Dan saya rasa ini nanti akan cukup efektif lah untuk untuk mereduksi lah. Kalau sampai 100% saya rasa agak, tapi kan upaya itu ada gitu. Mari kita coba bersama. Jangan dulu kita berstigma atau berapriori negatif bahwa ini pasti gagal melaksanakan HAM yang bagaimana yang dilanggar itu. Nah itu tadi dia Pak, ini Pak terkait dengan HAM ini kan tentunya banyak sekali pro dan kontranya ya, dianggap bahwa ini melanggar dengan HAM. Dari TNI sendiri seperti apa menanggapi ini? Ya saya rasa kan sekolah-sekolah boarding school pun menggunakan metode yang sama gitu. Ada SMA Taruna Nusantara, Pradipta Dirgantara, terus Krida Nusantara, Taruna Nala, terus semua sekolah-sekolah boarding school menggunakan metode seperti itu gitu. Faktanya hasilnya gimana? Nah, berapa menteri yang dari lulusan SMA Taruna Nusantara hari ini gitu ya? Bagus kan, disiplinnya bagus gitu ya. Saya juga lulusan dari SMA itu gitu loh. Bukan saya bilang bisa bagus, tapi memang itu saya rasakan perubahan tuh ada gitu. Yang tadinya saya tidak pernah nyuci baju, Mbak, saya nyuci baju pulang tuh. Ibu saya sampai nangis ngeliat saya nyuci baju sampai nyetrika baju sendiri gitu. Sebelumnya nggak pernah ya Pak? Nggak pernah, boro-boro, lempar itu aja gitu. Ya, gitu. Iya, semoga. Nggak pernah bangun jam 4.30, terpaksa bangun jam 4.30, tubuh tuh minta 4.30 bangun, azan, sholat, gitu loh. Ya gitu kira-kira Pak. Iya, memang kan banyak sekali orang tua yang justru menanggapi positif ini ya, banyak bahkan ada yang sampai ingin mengantarkan anaknya langsung gitu ke barak militer tersebut gitu, karena memang sudah kesulitan untuk menangani sifat dan sikap anaknya yang mungkin sudah mulai sulit diatur. Tapi memang ada juga tanggapan negatif dari warganet ataupun netizen yang dianggap bahwa ini kasihan dengan psikologi si anaknya ini. Dari pihak TNI sendiri gimana ini Pak? Ya sekarang gini kan, kalau untuk pelatihan itu, pertama yang harus kita samakan kategori nakalnya apa dulu. Nah itu nanti yang harus kita cek ya, kategori nakal itu apa gitu ya. Kemudian kedua, kan harus ada izin dari orang tua. Oh ya. Kalau dari orang tua sendiri, yang bersangkutan sendiri mengizinkan, terus kenapa yang harus ribut gitu? Iya betul. Gitu. Yang orang nggak kenal harus ribut. Orang tuanya mengizinkan karena orang tua sendiri sudah hopeless untuk membina anaknya. Dengan ada program dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat ini, dia oke Pak, saya serahkan anak saya untuk dibina kan gitu ya. Oh oke. Jadi sejauh ini ya memang masih banyak orang tua yang ingin mengantarkan anaknya ya untuk pendidikan di sini ya Pak. Saya mewawancarai namanya Pak Dadang sampai nangis dia Pak, bahwa dia pengen anaknya baik. Kami serahkan, kami percaya pada TNI dan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk membina anak saya. Saya yakin anak saya bisa menjadi lebih baik. Nah itu orang tuanya langsung ya, biologis. Ini kalau berbicara soal anggaran, ini kan kembali lagi Pak, tentunya ini kan TNI hanya bisa menerima begitu kan ibaratnya tuh amanat dari Pemda. Anggarannya sendiri kan tentunya tidak kecil begitu untuk membina puluhan anak yang di barak militer sendiri. Ini dari mana Pak? Ya. Karena yang mempunyai program adalah pemerintah provinsi, berarti ya pemerintah daerah provinsi Jawa Barat lah yang membiayai itu. Berapa besaran anggaran kita tanya kalau pemerintah provinsi Jawa Barat kan gitu ya. Yang jelas kan daripada misalnya anggaran itu terbuang-buang untuk yang lain, ini kan program yang bagus untuk mensejahterakan rakyatnya, mengarah ke sana lah kira-kira. Ada solusi untuk mensejahterakan rakyat. Nah itu saya rasa kita cukup apresiasi lah terobosan-terobosan seperti ini. Jadi memang sudah ditanggung oleh pemerintah daerah ya untuk hal ini ya gitu. Jadi berapapun nanti anak yang akan mengikuti pendidikan di barak militer ini, ya mereka yang menanggung begitu ya Pak ya. Makannya. Iya betul. Kan kalau ada di situ. Kita masih akan berbincang-bincang lagi nih Pak. Kita akan kembali lagi ya usai jeda berikut, tetaplah bersama dengan One on One. Lari. Hei. Cepat. Pembinaan karakter pelajar bermasalah telah dimulai sejak 2 Mei 2025 lalu. Namun, kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer.
LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada apa kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Dia nggak jadi bicara sama Pempus ya? Nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Lantas, seberapa efektif program ini bisa menekan angka kenakalan anak? Ya pemirsa, Anda kembali di One on One dan saya masih bersama dengan Kapus Pen TNI Majen Christomei Sianturi. Bapak, kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana metode pembinaannya di barak militer untuk anak-anak kategori nakal ini, dari aturan internal TNI sendiri ini sejauh mana keterlibatan TNI diperbolehkan dalam urusan pembinaan sipil terutama untuk anak-anak, Pak? Ya, artinya kan kalau seperti yang saya disampaikan di awal, kita bergeraknya berdasarkan amanat undang-undang. Ya. Ketika undang-undang menyatakan bahwa dalam tugas pokoknya di nomor pasal 7 ayat 2 itu tentang operasi militer selain perang, membantu pemerintah daerah, ya kita menyiapkan perangkatnya. Nah, di Rindam itu ada tadi saya bilang, Dodik Bela Negara. Dodik Bela Negara itu memang disiapkan untuk tadi, untuk masyarakat umum atau masyarakat sipil yang ingin mengikuti pelatihan bela negara. Nah, salah satunya wawasan kebangsaan, bela negara, itulah wadah untuk melatih itu, dan kita sudah ada pelatih-pelatih untuk itu gitu ya. Nah sekarang permasalahannya yang ditertibkan adalah anak-anak, dan saya rasa karena kita sudah terbiasa untuk melatih mahasiswa, pelajar, ya tidak ada bedanya gitu Mbak. Termasuk juga kan kita juga tadi yang bilang berkaca dari contoh boarding school SMA Taruna Nusantara. Di awal dulu kami semua pelatih kami adalah militer, tentara gitu ya. Nah, dan kita sukses untuk itu gitu ya, dan kita happy aja, fun aja, ketemu teman-teman, main-main yang tadi ya kita nggak pernah bangun pagi terpaksa ke masih tidur sama teman dibangunin, nah gitu loh, kadang-kadang kita disiram juga sama teman kan gitu, jadi akhirnya
itu menjadi cerita kita saat ini gitu loh. Jadi kan yang tadi saya bilang saya tidak terbiasa nyuci baju, nyetrika baju. Oh ternyata baju itu kalau misalnya direndam sekian hari itu jadi bau dan jadi berjamur. Nah, tapi ada metode supaya jamur hilang pakai apa? Nah, itu ditemukan pada saat seperti itu. Gitu. Oh, nyetrika itu supaya dia bisa tajam setrikaannya. Oh, dikasih air dulu baru disetrika lagi. Okay. Oh, nyemir sepatu itu supaya nyemirnya supaya mengkilat. Oh, pakai lilin. Nah, itu kan nggak pernah kita temukan gitu betul. Ya. Nah, tapi kan dengan trial and error percobaan dibina, dikasih tahu seperti itu, akhirnya kita bisa mempraktikkan itu di rumah gitu ya. Nggak pernah ngepel Mbak. Itu loh, karena kita terbiasa tuh gitu pagi-pagi udah ngapin bara kita, merapkan boro-boro ngerapin tempat tidur di rumah coba. Bangun tinggal gitu aja. Betul. Ini mau selimut kita lipat, sarung kita rapikan, jangan sampai kena hukum gara-gara itu kan. Bantal kita rapikan, kita sapu, kita pel di bawahnya, sepatu itu nggak boleh ada tanahnya, rapikan lagi kan gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang memang harus kita tanamkan kepada anak kita. Jadi disiplin gitu ya. Iya, benar-benar pendidikan kedisiplinan artinya ya. Bagaimana anak bisa menjadi disiplin di luar dari pendidikan formalnya tentunya ya. Dan menepati waktu. Betul. Jam 7 kalau belajar ya harus jam 7 sudah standby. Oke. Ini kan kalau misalnya tadi berbicara terkait dengan keterlibatan ini memang sudah ada undang-undangnya ya untuk membantu pemerintah daerah. Tapi apakah ada regulasi yang mengatur pemanfaatan fasilitas atau personel militer untuk kegiatan sipil non darurat seperti ini, Pak? Ya, tadi sama kan, ya. Saya rasa kan di Lemdik Lembaga Pendidikan TNI itu tadi sudah ada wadahnya gitu. Itu gunanya buat apa kalau nggak digunakan gitu kan? Namanya Dodik Bela Negara. Memang untuk melatih sipil di situ Mbak. Nah itu yang kita gunakan gitu. Memang sudah ada regulasinya sudah juga ada. Ya untuk itu ya. Oke. Dari sisi etika militer sendiri Pak, bagaimana TNI melihat potensi dilema ketika institusi pertahanan ini terlibat dalam penanganan masalah sosial sipil? Ya artinya kan TNI itu kan dari rakyat Mbak ya. Ketika rakyat meminta bantuannya, ya pasti dong kami tergerak untuk itu. Toh kita akan senang kalau misalnya rakyat kita itu memiliki rasa disiplin, punya kemampuan untuk pertahanan negara kan. Ya kami terbantu dong secara sisi, apalagi kita mengambil sistem pertahanan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kan itu ya. Jadi artinya kan dengan rakyat yang disiplin, rakyat yang artinya memiliki fisik yang baik gitu kan, toh itu akan berguna bagi kita gitu. Dan saya rasa masyarakat akan senang kalau misalnya dengan rasa disiplin tadi menular ke yang lainnya gitu, tepat waktu. Kan kita biasa jam karet, nah, jam 7 mulai kan. Artinya adalah perubahan yang signifikan nanti. Harapan kita ke depan. Harapannya ke depannya akan ada perubahan signifikan tentunya. Tapi nanti akan khawatir nggak sih Pak? Jadinya kayak tempat penampungan buat anak nakal nih Pak gitu, buat di barak militer nih dijadi di sini. Ibaratnya tuh jadi kayak mindset masyarakat jadi berubah gitu Pak. Ya enggak dong. Nanti kan anak nakal ini kan cuma apa ya, stigma yang ada terus, tapi kan artinya setelah nakal kamu masuk sana jadi bagus kan gitu. Outputnya jadi bagus kan gitu. Jadi kan malah stigma positif. Setiap yang masuk sana jadi bagus, jadi bagus kan gitu. Sekarang hari-hari orang hari ini berbondong-bondong memasukkan anaknya kayak sama Taruna Nusantara. Kenapa? Hasilnya bagus kan gitu. Iya betul. Iya begitu ya Pak ya. Terus kalau pandangan TNI sendiri Pak tentang penggunaan pendekatan militer dalam membentuk perilaku anak-anak yang dianggap menyimpang begitu, pandangannya. Jadi seperti apa pendekatan secara militer? Ya artinya itulah yang penggunaan diksi kata-kata pendekatan militer itu yang menurut saya harus dirubah ya. Artinya tidak semua pendekatan yang bersifat disiplin itu militerisme gitu ya. Karena kan ya kalau cuma bangun pagi jam 4.30 terus kemudian senam pagi, olahraga sholat dulu, kemudian olahraga pagi, kemudian makan pagi, kan artinya itu kan bukan bentuk, menurut saya bukan bentuk militerisme sih, penanaman rasa disiplin saja. Penanaman rasa disiplin. Gerakan disiplin lah kira-kira gitu ya. Tidak juga semua sesuatu militerisme. Dia tidak diajarin penggunaan senjata. Gitu. Dia juga kita ajarin nembak gitu loh. Atau cara membunuh kita nggak ke sana. Justru kita hanya mengingatkan bahwa apa yang pernah kamu lakukan sebelum kamu di sini itu salah. Kamu mengganggu ketertiban orang lain, melanggar haknya orang lain yang harusnya orang lain sudah tidur jam 12, kamu masih begadang, malah main-main motor pakai motor brom misalnya gitu ya. Atau dia membegal orang lain, membahayakan keamanan orang lain, itu salah gitu. Nah, nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan kepada mereka bahwa dia punya hak, orang lain juga punya hak untuk itu. Nah itu yang menurut saya di masa sekarang sudah menurun, menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain ya. Nah itu kita tanamkan ke mereka. Kemudian bagaimana nanti dari pihak TNI sendiri ini untuk menjamin bahwa tidak ada tindak kekerasan atau pelanggaran ya untuk dalam mendidik si anak-anak ini?
ya sekarang pelatihnya udah lebih tua daripada anaknya, jauh banget kan, masa iya sih mau ditempeleng kayak gitu kan. Kan yang bener-bener aja gitu, hello gitu ya gitu. Artinya kan itu anak-anak kita sendiri, anak dia juga merasakan, kita juga itu anak-anak saya gitu, seumuran anak saya, nggak mungkin juga kita berperilaku seperti itu. Apalagi kan tugas kita membina mereka, bukan untuk menganiaya mereka gitu. Nah, kalaupun nanti ada temuan seperti itu, ya pasti kita hukum lah, nggak usah kita pakai lagi. Kalau perlu kita penjarakan dia, atau perlu kita pecat kalau misalnya sampai fatal misalnya. Tugasnya hanya membina kok, ngapain juga ngarang-ngarang gitu. Dan sudah ada programnya kan. Nah, makanya itu fungsinya perlu pengawasan. Mari kita awasi bersama pelaksanaannya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan tuh, ya datang dong di situ, lihat pelatihannya. Kalau perlu ikut di situ, sehingga nggak saling curiga lagi. Bagi yang teman-teman saudara-saudara kita yang merasa bahwa itu mencurigai, wah ini pembinaan yang menyalahi hak asasi manusia, ikutlah di situ. Ya memang melanggar hak asasi manusia, misalnya gua harusnya bangun jam 7 jadi bangun jam 4.30 kan, tapi kan demi ketertiban bersama kan, demi ketertiban sipil kan, artinya saya rasa ada juga yang harus dilanggar kan itu. Tapi kan masih banyak juga yang masyarakat berpikiran atau mungkin ahli-ahli psikologi yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam mendidik anak itu tidak hanya di satu pihak yang harusnya terlibat gitu kan. Malah justru terutama yang paling penting adalah orang tua. Ini malah justru orang tua menyerahkan ke pihak lain gitu. Tadi kan Mbak, orang tua sendiri sudah hopeless kan itu ya. Sehingga dicari metode lain. Nah, kalau tadi ada pendapat para ahli yang punya pendapat, do you have any other methods gitu kan gitu. Ya udah, mari kita sama-sama carikan solusinya gitu loh. Jangan hanya menyangkal, enggak bisa ini menyalahi ini. So what gitu loh. Mana solusinya gitu ya. Apa metodemu? Udah kita diskusikan, kita kerjakan. Jangan terlalu banyak diskusi. Aksinya apa gitu. Gitu. Oh, diskusi terus bikin teori buat kelamaan. Gitu, Mbak. Udah segera aksinya apa? Nah, saya rasanya pemerintah daerah Provinsi Jawa kita acuki jempol lah, segera aksi dia, gitu ya, segera aksi, biayai dulu itu, gitu. Itu yang harus kita hargai, Pak. Tapi untuk kedepannya berharap wilayah lainnya juga akan melakukan hal yang sama nggak sih, Pak? Ya, kita berharap kalau emang itu sesuatu yang baik, kenapa tidak gitu? Mungkin metodenya berbeda-beda di provinsi lain, silahkan aja, nggak apa-apa. Namanya tadi harus ada penyamaan, misalnya kategori anak-anak itu apa? Apakah setiap provinsi itu sama, misalnya masalah yang dihadapi, kan belum tentu juga, gitu. Oh, di sini banyak begalnya anak remaja. Oh, di sini tawuran. Oh, di sini enggak, cuma narkoba misalnya. Oh, di sini suka bolos, anak-anak suka begadang. Nah, itu kan beda-beda setiap masalah. Setiap daerah punya permasalahan berbeda. Nah, gitu. Tinggal nanti itu dikonsultasikan dengan pihak TNI yang ada di sana bahwa ini yang kami minta. Nah, gitu. Nah, sehingga TNI juga mencarikan metodenya apa gitu. Nah, dengan berkonsultasi tadi dengan para ahli-ahli tadi gitu. Kalau misalnya perlu ada pendidikan ini di situ, ya udah sampaikan aja kita. Nanti kita masukkan sisipan program itu di situ. Kalau di TNI tidak ada ahlinya, kenapa tidak cari ahli dari luar untuk mengajari itu gitu, untuk itu kan nggak salah kita. Oke, itu tadi kan artinya kan memang setiap anak itu kan memiliki permasalahan yang berbeda. Salah satunya tadi kan seperti narkoba, tentunya ini kan memiliki atau kita memiliki metode yang juga dalam menanganinya tuh khusus gitu ya Pak ya. Dari TNI sendiri yang sudah berjalan selama ini seperti apa? Apakah ada dari anak-anak yang memang keterlibat narkoba tersebut gitu? Dulu kan pernah ada memang zaman dulu ya tentang anak-anak yang pengguna narkoba dititipkan di Indam untuk dilatih atau dibina. Ya saya rasa hampir tidak jauh berbeda dengan yang sekarang programnya gitu ya. Artinya dengan dia kan ibaratnya itu diisolasi. Diisolasi ya? Iya dong, kan tidak bisa berkomunikasi dengan dunia, itu namanya isolasi. Diisolasi, kemudian tidak bisa menghubungi teman-temannya, tidak ada lagi waktu buat nongkrong, nggak perlu malam-malam, akhirnya pakai narkoba. Ya kan sudah berubah. Lebih lagi dengan misalnya pendekatan keagamaan, dia harus, ya tadi, yang nggak pernah sholat subuh, bangun sholat subuh, sholat 5 waktu, dia yang ke gereja, pendekatan-pendekatan itu yang harus banyak kita berikan kepada mereka gitu. Ya, artinya tidak serta-merta sama dengan siswa-siswa lainnya yang mungkin permasalahannya berbeda ya, seperti yang tawuran atau kenakalan-kenakalan remaja yang. Tapi secara umum sama lah materinya, tinggal nanti pendekatannya saja yang perlu agak berbeda, misalnya dibeda-bedakan gitu ya. Oke. Kalau untuk sejauh ini seperti apa Pak yang sudah berjalan di barak militer yang sudah berjalan di Jawa Barat itu? Iya, kan kalau yang sekarang ini kan lebih banyak kita pada penegakan kedisiplinan, artinya meningkatkan kedisiplinan dia. Tadi saya bilang program tadi yang banyak disebutkan, termasuk ada konseling kan. Kan kita harus tanya ke masing-masing
anak tadi, apa sih sebenarnya permasalahan? Itu perkataan itu. Kadang-kadang kan dia lebih terbuka pada orang lain daripada pada ibunya sendiri, bapak ibunya. Iya juga sih. Kita tahu apa sih kamu punya masalah apa selama ini gitu loh. Kenapa misalnya kok nggak betah di rumah gitu loh. Nah kan gitu. Tapi kan tadi dengan dia terisolasi, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau anak-anak umur 15 tahun, 16 tahun tuh pasti goyang lah, maksud saya pasti, aduh, ingat ibu, ingat bapak gitu ya. Kita kan udah remaja gitu. Ketika kita pisah dari orang tua kan, anak umur segitu kan, yang biasanya minum ada, makan ada, ini nggak ada. Apakah nggak ada? Tidurnya pun di pelbet, biasanya di kasur. Ayo. Kan tinggal milih, kamu milih di pelatih atau tidur di rumah kan gitu. Ternyata lebih enak di rumah kan gitu. Tantangannya sendiri Pak seperti apa? Ya tantangannya tentunya kan perlu kesabaran. Pelatih-pelatih yang membina itu perlu kesabaran ya. Makanya tadi anggaplah itu anak kita sendiri yang harus kita didik ya. Cara metode pendekatannya juga tidak harus dengan kekerasan kan, jadi dengan memberikan kesadaran kepada mereka. Makanya selain jadwal yang sudah dibuat itu juga harus ada konseling. Makanya ada kita memberikan tim psikologi, dokter kesehatan jiwa di situ, sehingga artinya dengan hasil dari konseling tadi apa kira-kira metodenya untuk supaya dia bisa berubah gitu loh Mbak. Nah makanya tadi kalau memang ada tenaga-tenaga ahli yang tadi punya teori-teori yang mari sama-sama kita berdiskusi merembukan metodenya apa supaya mempunyai metode yang paling top lah untuk pembinaan mereka itu. Gitu. Ini uji coba kurang lebih selama berapa lama Pak sampai akhirnya nanti akan ada secara realnya nanti? Ya tanyanya ke Provinsi Jawa Barat, dia yang punya program. Kalau kita cuma menampungnya saja, kita diminta untuk kita latih gitu. Kalau kemarin sekarang ini kan di Resimen Armet, ya oke, kalau misalnya nanti kita latih perlu di tempat lain gitu Pak. Ya. Artinya nanti akan akan terjadi penambahan waktu tidak hanya 14 hari tapi mungkin bisa sebulan begitu ya Pak ya? Ya tergantung tadi evaluasinya. Evaluasinya ya. Tergantung evaluasi, kalau emang dirasa cukup, dirasa kurang. Berarti terkait lagi dengan ketersediaan dana. Kalau memperpanjang hari terus dananya nggak ada, gimana gitu? Oke, Pak. Semakin menarik ini sebenarnya ya kita mau berbicara. Cuma nanti kita masih akan bertanya-tanya, mungkin agak melenceng sedikit Pak terkait dengan isu yang belakangan juga beredar begitu ya terkait dengan mutasi. Tapi nanti sesaat lagi kita akan berbincang ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di One on One. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun, hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Setelah sebelumnya, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwa perubahan ini merupakan hal yang lumrah. Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya, Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998 bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Astacita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, Anda masih bersama One on One dan masih bersama dengan Kapuspen TNI Majen Christomei Sianturi. Pak, tadi kalau kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana bentuk pembinaan dari pihak TNI sendiri untuk anak-anak nakal dalam tanda kutip dari Pemda Jawa Barat. Ini mungkin kita agak menyimpang sedikit Pak, ini terkait dengan isu yang juga cukup isu panas. Iya. Panas ya belakangan ini Pak ya. Ini seputar batalnya mutasi sejumlah jabatan
jabatan ya, sejumlah jenderal nih. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi Pak? Ya, jadi kan bahwa kalau dalam setiap surat perintah atau surat keputusan itu ada satu klausul Pak ya. Apabila terjadi perubahan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Itu setiap surat keputusan pasti ada di klausul paling terakhir. Nah, jadi artinya sah-sah saja diadakan ralat di sini. Ya. Dan kenapa? Memang setelah Kep 554 angka Romawi 4 2025 yang dikeluarkan tanggal 29 April 2025 itu, setelah dievaluasi berikutnya ada saran dari staf bahwa beberapa pati yang di bawahnya Pak Kunto itu, alurnya Letjen Kunto itu belum bisa bergerak. Dikaitkan tugas dan tanggung jawabnya hari ini yang belum selesai. Ingat, Laksamana Muda Hersan berada di Koarmada 3 mengawasi bidang Papua. Ada di bawahnya PSR ada Pangkorin Lamil. Nah, terus Kaskogap 2. Nah, Kaskogap pilihan 2. Jadi jabatan-jabatan tadi ternyata perlu ditahan dulu untuk rotasinya, rotasinya. Nah, kenapa tidak dibicarakan pada sidang Wanjakti sebelumnya? Ingat bahwa sidang Wanjakti itu hanya dipimpin oleh Panglima TNI dengan Kepala Staf, staf asisten personil. Nah, staf lain kan tidak ikut, staf intelijen, staf operasi. Nah, setelah skep itu dikeluarkan, adalah saran-saran dari staf lain bahwa, Pak, ini belum bisa bergeser karena tulis ABCDE, ancamannya hari ini beri ABCDE gitu. Sehingga Panglima TNI perlu mengeluarkan Kep 554A angka 4 tahun 2005 tanggal 30 April 2025. Jadi nggak ada tekanan dari siapa-siapa, kan hanya berasumsi saja bahwa oh ini Letjen Kunto adalah anaknya Pak mantan Wapres Patri Sutrisno, Wapres kita ke-6 ya, Patri Sutrisno. Kemudian karena ada tanda tangan kemarin para purnawirawan, sehingga harus digeser, distafkhususkan, gantikan oleh Laksamana Muda Hersan yang notabene mantan ajudan dan sesmilpres zaman Pak Jokowi. Ini kan cocokologi ya, cocok-cocokan aja, digatuk-gatuk aja kalau kata orang Jawa gitu ya. Nah, kita melihatnya tidak ada ke sana gitu ya. Jadi itu murni karena tadi kebutuhan organisasi dan profesionalitas di bidangnya masing-masing tadi gitu loh Mbak ya. Jadi nggak ada terkait itu sama sekali. Ya, kalau memang kebetulan ya memang kebetulan apa boleh buat gitu. Ya, tapi dibilang timing loh, timing nggak tepat. Sekarang gini, kenapa Kep itu harus dikeluarkan di akhir bulan April? Itu karena untuk mengakomodir pada tanggal 1 Mei itu ada pati-pati yang harus pensiun. Terakhir itu tanggal 30 April dia boleh pakai baju ini. Tanggal 1 Mei dia sudah nggak boleh lagi. Nah gitu. Jadi terakhir makanya perlu ada dikeluarkan surat keputusan atau surat perintah pada tanggal 29 dan 30 tadi gitu Pak. Nah cuma kan ini kan pembatalan ini kan terjadi dalam waktu yang singkat gitu loh Pak, yang memang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya ini. Makanya akhirnya menghadirkan asumsi bahwa ini ada sesuatu begitu. Ya kalau kita melihat Pangkostrat 7 jam dulu. Oke. Nah, ini udah 1 hari loh, lebih lama ini, gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan tadi Pak. Dan tadi kan kebutuhan organisasi, perkembangan ancaman, yang memang ada tugas-tugas yang belum bisa ditinggalkan, sehingga perlu merevisi surat itu tadi. Dan itu kan rangkaian. Kalau satu tidak bergerak, berarti rangkaian lain tidak bergerak. Nah, gitu. Karena kan aluran kayak ini. Letjen Kunto digantikan PSR, PSR digantikan oleh Pangkorin Lamil, Pangkorin Lamil digantikan Kas. Nah, kalau satu tidak gerak, ya nggak gerak semua alurnya, gitu. Jadi ya dipesan untuk dibatalkan. Dan kenapa distafkhususkan? Oh, itu pasti dikotakan. Kan selalu berapa itu? Ya belum tentu, Mbak. Di kajian perwira tinggi itu, staf khusus belum tentu dikotakan. Mungkin beliau di staf khusus sementara untuk ditempatkan pada jabatan yang lain. Gitu. Karena tapi jabatan yang lain itu belum bisa tempati hari ini karena masih ada orangnya. Nunggu bulan depan pensiun. Nah, tapi ingat, yang namanya sidang Wanjakti itu sekali bersidang itu buat 3 bulan ke depan. Nah, jadi kalau kemarin sidang bulan April, berarti bulan Mei, Juni, Juli, gitu loh. Jadi nanti yang pensiun pada bulan Juni, sudah disidangkan pada saat itu, gitu loh. Sehingga ketika yang ini harusnya bergeser ke sana, oh dia baru pensiun pada bulan Juni, tunggu dulu sebentar. Nah, tapi yang ini gerbong sudah berjalan, ini di statuskan dulu untuk dimasukkan ke tempat nanti yang lebih baru gitu loh. Jadi nggak juga bahwa staf khusus itu jelek, nggak, tunggu dong gitu kan. TNI itu kan apa ya,
organisasi tersendiri ya. Jadi biarkanlah kami untuk mengurusi organisasi kami ya, gitu ya. Jadi yang tahu kami siapa yang cocok di A, siapa yang cocok di B kan ya kami gitu lah. Kan kami juga tidak bisa dong, misalnya mencampuri urusan Sindo misalnya. Yang cocok jadi Pemda itu si A gitu. Kan yang tahu kan orang Sindo sendiri kan gitu lah. Sama kira-kira seperti itu gitu kira-kira ya. Jadi biarkanlah kami untuk mengatur diri kami di dalam itu gitu ya. Gitu ya. Toh tidak berefek atau melukai hak-hak masyarakat kan organisasi TNI sendiri gitu ya. Ya, cuma saja kan memang sudah terlanjur stigma yang tadi negatif mungkin ya. Ya mungkin bisa dibilang negatif kali ya Pak ya ini ya, karena tadi ada suatu permasalahan gitu internal atau di baliknya itu. Dari pihak TNI sendiri bagaimana ini untuk mengkonfirmasi bahwa bukan hal itu sebenarnya yang terjadi begitu? Ya ini, saya jelaskan udah. Nah, terus mau tanya kemana lagi? Secara ada teguran, masyarakat luasnya, Pak? Ada teguran dari Presiden kepada nggak ada. Terus Anda tahu dari siapa tegurannya? Mana buktinya? Gitu ya. Nah gitu adik, udah kami dari pihak TNI sudah mengklarifikasi, tidak ada. Ya sudah, kalau nggak percaya mau percaya siapa lagi gitu ya. Kami sudah memberikan penjelasan itu gitu, Mbak. Iya. Oke, ini kan Pak, saya konfirmasikan lagi ya Pak ya, mutasi kan tidak ada intervensi ya, atau tekanan politik dari pihak luar TNI ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya. Tidak ada, sama sekali tidak. Murni karena kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika ancaman hari ini. Tadi saya bilang ya, Pak Kunto sebagai Pangkop Wilayah 1, wilayah di Laut Cina Selatan. Kemudian Pak Hersan, Pangkop Armada 3, wilayah di Papua, yang sedang ada konflik. Pangkolin Lamil, itu yang ngurus semua angkutan laut, yang saat ini memang sangat kita butuhkan gitu ya. Ada alusista di situ, ya, kita mau beli kapal selam baru dan sebagainya gitu ya. Jadi ada tugas-tugas yang memang belum selesai hari ini, dikaitkan dengan tugas dan jabatan perwira tinggi yang bersangkutan, sehingga perlu menunda itu pergeserannya. Nah, sehingga diputuskanlah bahwa rangkaian itu di drop dulu gitu loh. Kemudian kapan akan kembali diputuskan gitu untuk? Kalau sudah dibatalkan, berarti kan nanti akan dikocok lagi, diulang lagi. Alurnya apakah sama? Belum tentu. Nah, karena akan kita melihat bahwa ternyata Pak Hersan itu lebih cocoknya jangan ke situ, harusnya ke sini setelah perkembangan saat ini gitu. Pak Kolin Lamil ini seharusnya tadinya ke sana, harusnya ke sini, bisa lebih cocok lagi. Kayak gitu, sah-sah saja, Mbak. Jadi gitu. diperkirakan kalau misalnya memang nanti kemudian akan diputuskan kembali, akan ada perubahan tentunya yang tidak. Kan rapat lagi, Mbak. Kan gerbongnya udah berhenti, berarti rapat lagi. Rapat lagi kita. Berarti bisa jadi tidak jadi dimutasi juga ini untuk. Bisa jadi. Gitu. Kan tergantung nanti. Ingat loh, Pak, kalau di tentara itu ada kata-kata 5 menit menentukan. Nah, jadi 5 menit itu bisa berubah gitu. Yang tadinya harus yang dilantik tidak jadi lantik. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu tadi, gitu ya. Oke, ini juga ada di media sosial beredar dan di media-media online ya Pak ya, beredar terkait dengan judol nih Pak, judol yang dikabarkan banyak anggota TNI ini yang terlibat judol Pak. Seperti apa dari pihak TNI sendiri menanggapinya? Ya tentu kami sudah menyadari itu bahwa ada anggota-anggota TNI juga yang terlibat dalam judi online, kan gitu ya Mbak. Dan langkah-langkah kita adalah kita kan sudah pernah juga ngecek HP seluruh prajurit, kemudian mendata siapa yang tercatat dalam judul, kemudian kita beri sanksi mereka. Sudah ada itu, sudah ada daftarnya tuh, perwiranya berapa, pintarnya berapa, dari satuan mana, kita ada semua, ada sekian ribu berapa itu. Kemudian seperti apa tindak lanjutnya Pak? Ya, pertama kita panggil ya, kita ini dulu, kita interogasi dulu ya, kemudian sampai seberapa mana, berapa uang yang sudah dia keluarkan untuk itu. Ada yang sudah dihukum, ada yang sudah dinonjolkan. Ada yang kena sanksi ya? Ada, sudah. Seperti apa itu? Ya tadi, ada yang dinonjolkan, ada yang dimutasi, ada yang kena hukuman disiplin, kan banyak itu lah, gitu ya. Kalau boleh tahu, ada sekitar berapa orang yang sudah ada daftar nama-nama tersebut tadi Pak? Saya lupa, ada sekian ribu berapa itu. Zaman saya itu data zaman saya ketika dari seluruh Indonesia? Ya, sudah ada. Seluruh Indonesia? Seluruh satuan yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Darat, udara, itu ada semua itu. Kemudian seperti apa nih upayanya dari TNI sendiri untuk? Ya, pertama kita jelas pembinaan, kan, memberikan pembinaan Santi Aji Satyakarma kepada prajurit kita bahwa itu salah, nggak akan menang. Gitu. Namanya judi online itu sudah ada algoritmanya, nggak akan menang, ngelawan mesin itu nggak akan menang gitu. Nah itu yang perlu disadarkan, disampaikan kepada anak-anak kita, kepada prajurit kita tadi gitu, bahwa sudah banyak contoh gitu loh, jangan diikut lagi yang itu gitu loh. Yang tadinya kita bisa punya tabungan, jadi sengsara nggak punya tabungan, keluarganya jadi hancur. Dan banyak contoh itu. Contoh-contoh itu yang perlu kita sampaikan tadi. Dan kita tidak
henti-hentinya untuk mengingatkan. Terus manusia kan harus diingatkan karena manusia itu cepat lupa. Cuma kan Pak, karena banyak sudah kecanduan kan kadang agak sulit ya untuk mengerem atau menghentikan gitu sifat itu gitu loh Pak. Jadi ancamannya ya, kalau kamu nggak berhenti kamu saya pecat. Oh oke. Nah, itu terapi yang paling keras itu ya. Itu kan terapi yang keras itu. Kalau kamu nggak berhenti kamu pecat. Udah, milih pecat atau pilih lanjut judul? Nah gitu aja. Pasti pilih berhenti. Gitu. Tapi kalau sejauh ini dari hasil pemeriksaan begitu Pak, mungkin ada yang sudah terkena daftar nama-nama yang terlibat judul kemudian berhenti, tapi kemudian akhirnya dia ngikut lagi nih Pak, ada nggak Pak? Ya, kan kita pemeriksaan juga continue, nggak sekali cek diem gitu, enggak gitu, lanjut terus sampai hari ini lanjut terus, cari jangan sampai ada yang masih ikut-ikutan lagi gitu, masih ada lagi ya, tegur, dan kita juga memberi peringatan kepada komandannya. Nah, bahwa kamu kalau tidak bisa membunuh anak buahmu ya kau juga akan kena sanksi di situ gitu. Oke. Gitu kan. Tapi sebenarnya fenomena yang terjadi ini kan sampai dengan ribuan anggota yang akhirnya harus ikut terpaksa mengikuti atau mereka mungkin ada kebutuhan khusus sampai akhirnya mereka bela-belain ikut judol begitu nih Pak. Ya kan kenapa ya Pak ya? Karena ketidaktahuan dan diiming-imingi menang gitu ya. Nah, ketidaktahuan aja adanya kebutuhan demand bahwa saya bisa dapat uang nih kalau misalnya ikut bertaruh di situ. Sekali menang dikasih kan. Habis itu kecanduan terus. Akhirnya habis duitnya. Nah, gitu kan. Tapi tadi kan manusia juga beri contohnya loh, contoh-contoh yang sudah ada teman-temanmu yang sengsara hidupnya gara-gara ikut judi online. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Makanya tadi perlunya pembinaan komandan satuan kepada prajuritnya, kepada anak buahnya untuk selalu dengan tidak sungkan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada keluarganya, kepada prajuritnya sendiri gitu. Oke. Itu jadi makanya kita harapkan ya semoga anggota-anggota yang mungkin terlibat judol tadi juga sudah mulai jerah gitu ya Pak ya. Untuk kita juga memberikan pemahaman lebih bagus uangmu diinvestasikan yang lain, misalnya tanam jagung, misalnya pelihara ayam, daripada masang berjudi kan, mendingan pelihara ayam, telurnya bisa dijual, nah gitu-gitulah, pelihara kambing bisa dijual, sapi, nah gitu, yang harus kita sosialisasikan terus kepada anggota kita. Oke. Ini agak melompat lagi nih Pak, dari dalam negeri kita ke luar negeri Pak terkait dengan serangan dari India ke Pakistan nih Pak, mungkin boleh berkomentar sedikit? Ya artinya justru kalau saya melihat kena serangan India kepada Pakistan atau perang antara India Pakistan yang terjadi sekarang ini itu kan menjadi pelajaran juga buat kita sebagai contoh bahwa ternyata ancaman terjadi timbulnya perang terbuka itu masih ada hari ini. Jadi jangan dibilang bahwa kita tidak butuh tentara, kita tidak butuh pertahanan yang baik. Buktinya kita nggak mau prediksi perang, ada perang gitu. Bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi di negara kita juga. Oleh karena itu program presiden, program pemerintah untuk meningkatkan, memperkuat pertahanan negara ya harus kita dukung. Gitu. Apalagi negara kita yang luas, terpisah-pisah dengan pulau-pulau itu kan akan sangat susah, lebih susah kita dibandingkan misalnya India dan Pakistan hanya dipisah oleh daratan saja. Kita lautnya berapa banyak tuh, pulaunya berapa banyak, berbeda-beda suku, berbeda bahasa lagi. Nah tentu tantangan kita juga lebih berat lah apabila kita menghadapi invasi atau serangan seperti itu. Tapi sejauh ini akan ada nggak sih Pak, maksudnya kayak bantuan atau rencana ke depan untuk mencegah ataupun seperti mencegah peperangan ini gitu Pak dari pihak Indonesia sendiri? Ya artinya kalau kita kan kita berharap bahwa masing-masing pihak bisa menahan diri. Kan itu pasti yang kita sampaikan, menahan diri supaya jangan sampai saling serang kan gitu aja ya. Itu aja sebenarnya yang bisa kita lakukan apalagi gitu. Tapi kan kita juga tadi kalau dari sisi TNI sendiri kita berkaca, oh ternyata ancaman perang terbuka itu masih ada. Gitu. Oleh karena itu kita perlu memperkuat doktrin pertahanan kita bagaimana, gitu. Alutsista kita bagaimana, kemampuan prajurit kita bagaimana. Sesuai dengan visinya Panglima TNI, Prima tadi, profesional nggak, responsif nggak, integratif nggak antara tiga matra tadi, modern nggak peralatannya, adaptif nggak dengan perkembangan saat ini. Hari ini kita ada perang cyber, masa kita nggak boleh, kemarin berapa itu? Kenapa TNI ikut mengatasi cyber? Lah perang cyber hari ini ada gitu nah itu salah satunya gitu. Gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin diobrolin ini Pak ya. Banyak hal-hal yang ingin diobrolin, cuma memang kita keterbatasan durasi. Pak, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu bersama dengan si Indo News di One on One pada hari ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda yang menyaksikan One on One. Akhir kata saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.